Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik pada pemrograman Microsoft Visual C# ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2019 Community Edition. Jadi di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat form kita ya, dimana di dalam form utama itu terdapat beberapa komponen seperti tab page, kemudian text box, kemudian read text box, kemudian group box. Bagaimana supaya semuanya bisa auto size ya ketika form utama di maximize ya dan di unmaximize. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Ini adalah program yang sudah saya buat menggunakan Microsoft Visual C# 2019. Oke. Jadi di sini ada form utama ya. Ini ya yang ada tulisan komunikasi serial. Ini adalah form utama. Di dalamnya ada tab page ya, kemudian ada dua tab control ya. Oke, kemudian di dalam tab page ini ya, dalam tab control ini ada group box, nama teksnya bertuliskan waktu ya, kemudian group box kirim data, kemudian ada group box data diterima. Dan di dalam setiap group box tersebut ya ada label ya, ini juga label, ini ada button ya, dua button. Kemudian di dalam group box kirim data di situ ada text box, kemudian ada button juga. Kemudian di dalam group box data diterima ini ada read text box, kemudian ada button. Kemudian yang terakhir ya, di dalam tab kontrol ini ada status strip ya, status strip seperti ini. Oke. Nah, kita akan jalankan programnya dan kita lihat ya seperti apa hasilnya. Ini posisi program setelah berjalan ya, atau dalam status running ya. Oke, di sini kita lihat tampilannya tidak ada masalah ya. Semuanya sesuai dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya ya. Namun kita lihat bagaimana posisi komponen-komponen di dalam form utama ini ketika kita melakukan maximize pada form utama ya, yaitu form komunikasi serial ini ya. Kita akan maximize form utama ini ya, kita tekan tombol maximize ya, kita lihat hasilnya. Nah, setelah form utama di maximize tampilannya seperti ini ya. Jadi komponen yang ada di dalam form utama ini tampilannya ada yang berantakan dan ada yang tidak menyesuaikan ya. Nah, ini yang berantakan, ini status strip posisinya sudah tidak tepat ya, posisinya sudah tidak tepat ya. Kemudian untuk tab control ya beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya, yaitu group box, label, text box, rich text box ya, button. Nah, komponen-komponen ini tidak menyesuaikan posisinya ya, ukurannya tidak menyesuaikan dengan ukuran form utama atau form komunikasi serial ya. Oke, sekarang bagaimana caranya ya supaya ketika form utama ini ya kita maximize dan kita unmaximize, maka semua komponen-komponen yang ada di dalamnya bisa mengadjust size-nya mengikuti size dari form utama ya.
Oke, kita akan unmaximize form utama ya. Ya, kita lihat hasilnya ya, tampilannya normal ya. Namun ketika kita unmaximize, nah tampilannya tidak normal ya. Oke. Kita akan lanjutkan untuk mengubah nilai-nilai properti pada komponen-komponen yang terdapat di dalam form utama ya, supaya komponen-komponen tersebut bisa meresize ukurannya secara otomatis mengikuti ukuran dari form utama, atau komponen-komponen ini bisa mengadjust size-nya sesuai dengan form utama ini. Oke. Pertama kita close dulu form utama. Oke. Selanjutnya pertama kita ubah dulu nilai properti dari tab control ya, karena tab control ini memuat semua komponen-komponen yang ada di dalamnya ya, seperti ini, group box ya, label, button, text box, dan rich text box. Oke. Sekarang kita pilih tab control ya, kita klik tab control, kemudian kita beralih pada jendela properties ya, seperti ini ya. Di sini saya pilih yang tengah, yaitu saya mengurutkan nama-nama properti sesuai dengan alfabet ya, sesuai dengan urutan huruf A sampai Z. Oke. Setelah kita masuk ke jendela propertinya ya, kita ke properti anchor ya, kemudian kita ubah ya nilai properti anchor itu ya menjadi left ya, top, kemudian kita tambahkan right dan bottom ya. Oke. Nah, setelah seperti ini ya, maka komponen tab control ini ya, dia akan mengadjust size-nya ya, baik dari posisi kanan, atas, dan bawah ya. Dia akan mengikuti perubahan dari size form utama ya, mulai dari kiri, atas, dan bawah. Oke, itu untuk tab control yang memuat seluruh komponen yang ada di dalamnya ini ya. Kemudian kita masuk ke komponen group box ya. Komponen group box ini juga akan kita ubah properti anchornya ya. Setelah kita pilih ya group box, name-nya ini group box 3 ya, dengan labelnya itu dengan teksnya itu waktu ya, teksnya waktu, properti name-nya itu adalah group box 3 ya. Oke, setelah kita pilih group box 3 ya, kita menuju ke properti anchor, kemudian kita ubah nilai propertinya ya, supaya berisikan left, top, kemudian right ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di dalam group box kita klik komponen label ya. Label yang pertama ya, namanya LBL tanggal ya. Kemudian kita menuju ke jendela properties, kita ubah properti anchor menjadi seperti ini ya, top, left, dan right ya. Kemudian kita tambahkan bottom juga ya. Oke, kemudian pada komponen label yang ada di bawahnya ini ya, kita lihat name-nya LBL jam ya, LBL jam. Kita menuju ke jendela properti seperti ini ya, kita pilih properti anchor, kita ubah nilainya ya, sama ya, top, left, bottom, dan right ya, seperti ini. Oke, kemudian kita
pilih lagi komponen button ya. Ini namanya btn kirim tanggal ya. Kita menuju jendela properties, kemudian kita ubah property anchor menjadi left, top dan bottom ya. Menjadi right, top dan bottom seperti ini ya. Demikian juga button di bawahnya ya, sama ya. Kita ubah property anchornya ya menjadi ya, top, right dan bottom. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita melanjutkan merubah pada komponen lainnya ya, yaitu group box kirim data beserta komponen-komponen di dalamnya, group box data diterima beserta komponen di dalamnya, dan rich text box ya. Kita akan mencoba dulu hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan ya. Kita lihat apakah group box waktu ini beserta komponen di dalamnya bisa menyesuaikan ukurannya ya, bisa mengadjust size-nya mengikuti size dari form utama. Oke, kita jalankan program dengan menekan tombol start. Oke, kita akan mencoba melakukan maximize ya pada form utama. Kita tekan tombol maximize dan kita lihat sekarang hasilnya ya. Group box ya sudah dapat mengadjust ukurannya ya mengikuti ukuran dari grup form utama atau ukuran tab control ya. Oke, tab control mengikuti ukuran form utama ya. Kemudian komponen group box mengikuti ukuran dari tab control. Namun di sini kita masih lihat ya, posisi label yang ada di dalam group box ini berada di kiri ya. Kita akan mengubahnya, dia akan berada di kanan ya ketika form utama di maximize. Oke. Sekarang kita close dulu ya. Kemudian kita ubah property anchor pada label ya. Label yang atas ini ya. Kita ubah property anchornya menjadi seperti ini ya. Jadi top, bottom dan right ya. Oke, demikian juga label yang di bawahnya ya. Property anchornya kita ubah seperti tadi ya, top, bottom dan right seperti ini. Oke, sekarang kita coba dulu perubahannya seperti apa. Kita jalankan program, kemudian kita maximize form utama ya, dan kita lihat ya, sekarang posisinya sudah sesuai yang kita kehendaki ya. Dia berada di kanan ya labelnya, dan posisi size dari group box juga sudah bisa mengadjust ya mengikuti size dari form utama atau size dari tab control. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pengaturan property anchor pada komponen group box yang lainnya ya beserta komponen-komponen di dalamnya ya. Juga akan kita ubah nilai property anchornya ya supaya semuanya bisa mengadjust size-nya ya mengikuti size dari form utama. Kita akan close dulu ya programnya, kemudian kita lanjutkan pengaturan property anchor
pada seluruh komponen. Pertama, komponen group box kirim data ya. Kita akan ubah properti anchor-nya ya menjadi seperti ini ya. Top, left, dan right. Oke. Selanjutnya komponen text box ya. Kita ubah properti anchor-nya menjadi left dan right ya. Kemudian kemudian komponen button kita ubah anchor-nya menjadi right ya. Menjadi right saja ya. Kita akan cek dulu ya hasilnya ya. Kita jalankan program dan kita maximize ya form utama dan kita lihat hasilnya ya. Group box kirim data beserta komponen text box dan button di dalamnya sudah bisa mengadjust size-nya ya, mengikuti size dari form utama ya. Oke, kita lanjutkan untuk konfigurasi pada komponen yang di bawahnya ya. Kita close dulu programnya. Oke, kemudian kita pilih group box data diterima ya. Kemudian properti anchor-nya ya kita ubah menjadi top, left, right, dan bottom ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih komponen rich text box ya. Kita ubah properti anchor-nya ya menjadi seperti ini ya. Top, bottom, left, dan right. Dan kemudian komponen button kita ubah propertinya menjadi seperti ini ya. Top, bottom, dan right ya. Oke, kita cek dulu ya hasilnya. Kita jalankan programnya. Kemudian kita maximize form utama. Kita lihat sekarang ya, group box data diterima beserta komponen read text box yang ada di dalamnya dan komponen button sudah dapat menyesuaikan ukurannya ya, mengikuti ukuran dari form utama ya. Oke, sekarang yang terakhir adalah komponen status strip ya. Kita klik ya status strip di sini ya. Kita klik di sini. Kita close dulu ya. Kita close, kemudian kita klik komponen status strip seperti ini ya, sehingga kita lihat propertinya berubah menjadi status strip ya. Oke, kita menuju ke properti anchor ya, dan kita ubah ya nilainya menjadi bottom ya, left, dan right ya. Itu saja ya. Kemudian kita jalankan ya, apakah hasilnya bisa sesuai dengan yang kita kehendaki ya, sesuai dengan harapan ya. Kita akan coba melakukan maximize pada form utama ini ya, dan kita lihat hasilnya apakah seluruh komponen ini ukurannya bisa berubah ya, bisa berubah secara dinamis ya, mengikuti ukuran dari form utama. Oke, kita maximize form utama dan kita lihat sekarang hasilnya ya. Dari group box waktu beserta komponen di dalamnya sudah sesuai. Group box kirim data dan komponen di dalamnya sudah sesuai. Group box
data diterima beserta komponen di dalamnya ya juga sudah sesuai ya ukurannya. Dan yang terakhir adalah status strip ya, dia juga bisa mengadjust size-nya ya, mengikuti perubahan size dari form utama. Oke teman-teman, sampai di sini konfigurasi kita sudah selesai dan kita bisa melakukan save program kita ya. Nah teman-teman, demikian tadi tutorial Microsoft Visual C# 2019 Community Edition ya, yaitu tentang membuat form yang dinamis ya, Jadi komponen-komponen yang ada di dalam form utama bisa mengadjust size-nya secara otomatis, secara dinamis ya, mengikuti size atau ukuran dari form utama. Oke, demikian tutorial kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Demikian, sampai bertemu pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.